Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Tentunya yang berada di Malang Raya, juga di Kediri, kemudian ada di Blitar, ada di Tulungagung. Selamat malam, apa kabar Anda? Tentunya saya berharap Anda dalam kondisi sehat pada saat hari ini. Baik, saya Satna Dewi akan menemani Anda seperti biasa di hari Selasa, malam Rabu, dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Minutes Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sedang marak pada saat ini, yaitu tentang bencana. Bencana adalah cobaan atau karma. Nah ini kalau menurut terminologi Buddhis bagaimana ini? Karena kita seringkali mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari Allah, cobaan dari Allah. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber kita yang pasti Anda sudah kenal, yaitu Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya. Iya, namo Bante. Buddhaya. Apa kabar, Bante? Ya, semoga semua makhluk berbahagia, karena kita bahagia, semua juga ikut berbahagia. Ya, amin katanya. Setuju. Iya, Bante. Bante, ini kita baru-baru ini ada bencana seperti gempa yang sungguh luar biasa yang menyebabkan kehebohan, terutama di daerah-daerah Aceh ya, Bante ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih kok bencana ini bisa muncul? Dan apakah itu karena ulah manusia atau memang sesuatu yang alamiah? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini memang luar biasa. 2600 tahun yang lalu sudah menjelaskan bahwa gempa bumi itu bisa terjadi, tsunami bisa terjadi, angin apapun juga bisa terjadi. Ini adalah terjadinya karena adanya kurang keseimbangan di antara 4 unsur. Unsur padat yang ada di bumi kita, unsur cair, unsur panas, udara. Ini ketika ketidakseimbangan terjadi, barulah terjadinya gempa itu secara alami itu. Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan, saya pikir ilmu pengetahuan sesungguhnya bisa membuat gempa. Misalkan mereka membuat bom di bawah, bom atom yang dicoba di tanah, diledakkan. Ini akan membuat gempa akan terasa di mana-mana terjadi. Nah, demikian juga kita memahami bahwa bumi ini ada magnet. Tetapi kalau kita memahami ilmu magnet, jadi ada sesuatu yang di angkasa ini dibuat, magnetnya itu dirubah sedemikian rupa, ini akan terjadi perubahan. Jadi sekarang manusia bisa membuat gempa itu sendiri secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga gempa itu, musibah itu juga bisa diciptakan oleh pikiran. Baik pikiran dari manusia maupun kekuatan pikiran dari makhluk-makhluk halus. Karena makhluk halus itu juga ada yang negatif thinking, dia ingin menghancurkan, ingin merusak sesuatu, bisa dia gerakkan. Timbullah gempa itu, timbullah musibah itu karena kekuatan pikiran itu. Tetapi kalau kekuatan para dewa pun juga bisa menggerakkan itu. Karena mereka ya makhluk-makhluk yang di alam atas kita ini, kekuatan pikirannya luar biasa. Tetapi mereka yang sudah di alam bahagia mengerti, tidak mungkin dia akan melakukan seperti itu. Oh, ini di alam-alam lain ya? Bahkan alam manusia ini, kalau ada orang yang sakti, orang yang mampu menguasai unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur panas digerakkan dengan kekuatan pikirannya mereka. Ini mereka juga bisa membuat gempa. Jadi itulah yang dikatakan bahwa gempa ini kebanyakan secara umum akan menimbulkan musibah, merugikan, membahayakan, membuat penderitaan bagi pihak yang lain. Tetapi gempa yang muncul karena adanya kekuatan Dhamma Niyama, seperti lahirnya seorang calon Buddha, ketika beliau mencapai kebuddhaan, ketika beliau sudah mencapai pencerahan agung, wafat, membabarkan Dhamma yang pertama kali, itu terjadi gempa. Tetapi gempanya ini sesungguhnya bukan gempa yang biasa. Gempa ini disebabkan karena banyak ratusan juta para dewa-dewi itu pikirannya tergetarkan. Karena begitu serentak para dewa-dewi itu, para Brahma tergetarkan pikirannya. Seolah-olah kita yang di bumi ini juga merasa ada getaran gempa itu sendiri. Inilah yang dikatakan
bahwa kemujizatan ajaran Sang Buddha itu bisa menggetarkan batin dan pikiran para dewa yang di atas kita. Bahkan yang di atas lagi di alam Brahma pun ikut tergetarkan. Karena memang ajaran Sang Buddha itu memang luar biasa, karena beliau ini sungguh-sungguh seorang yang sudah tercerahkan, yang memahami dan mengerti kesempurnaan dalam batinnya itu luar biasa dicapai. Ya. Jadi itulah gempa bisa terjadi seperti itu. Ya. Kalau diakibatkan dari karma kelompok misalnya, Bante, mungkin nggak? Bisa juga, bisa, sangat-sangat bisa. Memang itu bisa dikatakan karma kelompok. Karena bahkan ada cerita di Thailand itu ada 7 biku yang hebat-hebat di Thailand. Itu mereka juga meninggal di dalam pesawat. Tetapi biku ini sudah merasa, sudah tahu juga, sudah menjelaskan kepada mereka, kepada anak buahnya bahwa sesungguhnya dia itu ceritanya sama anak buahnya, murid-muridnya, kita ini ada beberapa biku dalam kehidupan lampau. Waktu itu kita sebagai umat awam nakal, melakukan kecil, di sini kita ambil ini, ambil itu, ada sarang-sarang burung di pohon, di kotak-kotak, sering melakukan itu menyebabkan burung itu ya akhirnya sarang burungnya jatuh, menyebabkan anak itu mati, pecah telurnya berkali-kali dalam kehidupan yang sekian lama, itu mengakibatkan dia harus menerima karma seperti itu. Walaupun dia seorang biku, dia melihat ini ada karmaku, harus dia bayar utang, itulah dia jalannya aja. Jadi itu namanya karma kelompok dari biku-biku yang melakukan seperti itu. Karena kelompok mungkin dari kelompok yang lain juga pernah membunuh orang lain, menyuruh orang lain, menyantet orang dan sebagainya. Siapapun yang pernah melakukan pembunuhan, dia akan menerima akibatnya. Terjadilah kematian secara mendadak dengan musibah, dibunuh orang, disantet orang, akan terjadi, akan mengena orang itu kalau dia punya bibit negatifnya. Jadi di terminologi Buddha nggak ada yang namanya cobaan. Cobaan dari, nggak tahu cobaan dari mana nih. Nah sekarang kalau kita bicara cobaan, pikir dengan logika. Kita mengatakan dia maha tahu. Kalau maha tahu buat apa masih coba-coba? Kalau masih kita mengatakan maha dicoba, yang bicara ini merendahkan yang maha tahu itu. Tanpa mereka sadarin, dia merendahkan, menginjak bahwa dia tidak maha tahu. Oh kamu masih dicoba-coba. Kan dia masih belum tahu. Iya, makanya dicoba ya. Maka dari itulah. Jadi sekali lagi orang yang bijaksana, jangan sekali-sekali mengatakan kamu sedang dicoba. Itu kata-kata yang merendahkan yang maha tahu itu. Jadi kita harus menyingkirkan kelirumologi yang sering terjadi, jangan dipakai. Jadi itu sebenarnya akibat dari karma kita sendiri ya? Lebih baik kita katakan seperti itu. Kalau itu ya? kita katakan itu memang karmaku yang harus demikian. Jangan kita merendahkan yang sesungguhnya beliau yang sangat sempurna, sangat tinggi, sangat hebat, maha segala-galanya. Kenapa kok disalah-salahkan? Ya, tahu? Selalu mencari kambing hitam manusia ini kalau ada ujian dan cobaan. Pernah sekali. Iya kan Bante? Banyak, bahkan koran aja pernah mengatakan terjadinya tsunami yang dahulu. Tuhan sedang murka. Disinilah yang dikatakan kata-kata ini sesuatu yang mengfitnah Tuhan itu sendiri. Gitu, tidak santun gitu tidak seharusnya dikatakan oleh seorang agamawan. Yang mengatakan, yang menulis itu adalah orang yang bodohan. Gitu? Karena dia tidak tahu apa-apa loh, tapi sok berani lalu mengfitnah. Tuhan sedang murka. Itu gede tuh di headline di koran itu waktu tahun terjadinya tsunami di Aceh itu. Jadi ini kata-kata ini harus dipikir dulu. Manusia itu pikir apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan benar atau tidak. Kalau tidak benar ya jangan ditulis. Harus berani jujur toh. Iya, Bante, apakah dengan melakukan kebaikan kita bisa terhindar dari bencana, Bante? Kayak 7 biku tadi itu loh, Bante. 7 biku itu kan juga melakukan banyak kebajikan sebenarnya. Tapi kok juga tidak terhindar dari bencana itu? Maka dari itulah namanya karma itu sesuatu yang adil terjadi pada siapapun juga. Bahkan di zaman Sang Buddha, seorang biku Moggallana yang paling sakti pun, ternyata dia juga harus siap untuk membayar utang. Karena dia tahu juga, sudah berapa kali, sudah 2 kali, dia menghindar. Mau dibunuh dia menghilang, mau dibunuh dia
dia menghindar semua selalu karena dia tahu, tapi dia tanya, kenapa kok mereka itu mau mengejar saya, membunuh saya sih? Ada apa? Oh, dia tahu tuh. Akhirnya dilihat dengan mata batinnya, karena apa yang menyebabkan? Ternyata di dalam kehidupan yang lampau itu, yang sudah lama, sangat lama, dia pernah membunuh orang tuanya sendiri. Akibatnya itu dia melihat, wow, lama sekali di alam neraka, berkali-kali lahir juga dibunuh, mati selalu dibunuh. Dan sekarang ternyata buah karma negatifnya itu belum habis. Akhirnya dia merasa, wah berat sekali ini karmaku yang berat. Tapi saat ini adalah terakhir kali saya harus terima apa adanya. Oke lah, kalau memang harus demikian, aku terima. Jadi dia sebelum mau dibunuh itu dia juga bertekad. Aku bertekad. Saya siap terima karmaku, tetapi sesudah kematianku mereka bunuh, cecel, dipecah-pecah jadi berapa ratus bagian, aku akan menyatukan tubuhku dengan kesaktian, aku akan menghadap Sang Buddha, memberikan hormat, permisi sama Sang Buddha. Akhirnya terjadilah itu dibunuh, saya ingat dengan kesaktiannya dia menyatukan tubuhnya tubuh lagi, fisiknya. Terbang lagi menghadap Sang Buddha, memberikan hormat, terbang ke angkasa, membakar diri. Itulah yang dilakukan oleh Bhante Moggallana. Walaupun dia itu orang yang paling sakti di zaman Sang Buddha, yang hebat, bisa ngajak ke surga, ke neraka, punya kesaktian, menguasai semua elemen apapun juga. Jadi hitung-hitung kesaktian di zaman Sang Buddha itu luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa melawan kesaktian saat itu. Sekarang nggak ada, Bhante? Sekarang ada, tapi ya tidak terlalu dipamer-pamerkan. Oh, tidak dipamerkan. Bisa ngajak-ngajak itu tadi ke surga, ke neraka, tur gitu loh, Bhante. Ya, itu yang menjadi beratnya itu kalau sudah ke surga, mereka merasa enak, senang. Iya, enak. Terus Bhante balik, oh aku nggak gelem balik. Payah nanti, Bhante yang dituntut nanti. Bhante ini gara-gara mereka naik ke surga tapi tidak mau balik, siapa yang tanggung jawab? Kan payah nanti. Iya, Bhante. Jika semua orang selalu melakukan kebajikan, apakah tidak ada bencana di dunia ini? Tapi tolong Bhante jangan dijawab dulu, karena pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda masih setia bersama kami, dan tentunya selamat malam buat Anda yang baru menemukan channel Dhamma TV. Masih bersama saya Satna Dewi, dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, dengan Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Iya Bhante, tadi kita terpotong nih. Pertanyaannya adalah, jika semua orang selalu melakukan kebajikan, apakah tidak ada bencana di dunia ini? Sekarang memang kalau bisa semua orang itu berubah untuk senang berbuat kebajikan, otomatis dia berkurang keserakahannya. Ketika kurang berserakannya, mereka juga memikirkan bagaimana dunia ini bisa terlindung dengan baik dan bagus. Otomatis mereka itu tidak menebang ini, tidak menggali itu. Jadi bumi bisa diatur sedemikian rupa, banyak yang menanam, otomatis itu akan mengurangi musibah, mengurangi malapetaka apapun juga, banjir akan berkurang, gempa juga berkurang, sehingga dengan demikian kebajikan-kebajikan yang dilakukan disesuaikan dengan keseimbangan alam lagi juga, pikirannya juga dikembangkan dengan baik, otomatis ini sangat membantu, mengurangi musibah demi musibah. Tetapi musibah itu tidak ada satupun yang bisa menerka. Karena kan masing-masing itu disesuai dengan gelombang karmanya. Yeah. Kita kan juga tidak tahu kehidupan yang lampau itu kita gimana. Tiap-tiap orang itu gimana. Jadi dengan demikian memang lebih baik kita sebagai manusia itu jangan sembrono. Jangan seenak dewe sesuka-suka kita. Aku percaya sama karma. Aku percaya semuanya yang tentukan Tuhan. Selama aku tidak diambil, tidak akan mati. Itu sembrono. Jadi kita sebagai manusia tetap harus hati-hati. Kapanpun, setiap saat musibah, malapetaka itu bisa terjadi. Ya, karena kan banyak juga orang yang enak sedang berdiri di kolam, duduk berjalan, tahu-tahu ada meteor dari atas. Langsung kena dadanya, tembus. Give up. Siapa yang menyangka ada meteor bisa jatuh mengenai badannya? Betul, Pak. Nggak ada yang menyangka itu. Iya itu. Ya seperti waktu itu yang di Jogja ada yang masak ketiban pesawat, ternyata lagi masak di dapur, itu terjadi benar loh Bante, dan ternyata ya terjadinya tanpa. Bisa begitulah, memang kematian itu saat
kapanpun bisa tiba. Maka dari itu kita manusia itu selalu siap. Kapanpun kita mati, siap menerima saat itu juga. Ya, harus siap berarti. Harus Every siap. time siap. Every time. Jadi makanya itu Sang Buddha katakan, orang yang tidak lengah selalu merenungkan kematian tiba setiap saat bagi kita. Orang yang lengah, dia tidak suka berbuat baik, suka sesuka-sukanya, dibuang-buang waktu percuma, akhirnya kematian tiba, terlambat sudah saat itu. Itu aja. Ya. Terus bagaimana Bante jika kita sikap kita jika kita melihat orang yang terkena bencana nih Bante? Ya, kesatu kita ini memang harus berusaha bagaimana bisa membantu menolong mereka semampu yang kita bisa. Kalau kita sudah membantu sekuat kita, semampu kita, ternyata masih banyak yang belum kita mampu bantu. Kita harus menggunakan pikiran yang seimbang. Seimbang dengan arti kata menyadarin tiap-tiap orang mereka punya karmanya masing-masing. Didukung oleh karmanya masing-masing. Dilindungi oleh karmanya masing-masing. Berbuah karena karmanya masing-masing. Kita harus menjaga keseimbangan batin kita dengan sebaik-baiknya. Memahami hukum karma seperti ini, kita tidak mampu menolong semuanya. Yang kita mampu, yang kita tolong, tiap-tiap orang mampu menolong 10, ada 100 orang ya lumayan. 1000 orang tertolong. Kalau terjadi saat itu langsung jutaan orang, ya kita mampunya 100.000 ya sudahlah. Kemampuan kita segitu. Tidak mungkin kita akan mampu menolong jutaan orang itu yang lainnya. Maka dari itu, kita sudah berjuang berusaha dengan cinta kasih. Ketika cinta kasih ini ternyata masih banyak yang menderita, kita harus menggunakan keseimbangan batin. Ya, keseimbangan itu bukan kehambaran ya Bante. Hambar nggak sih Bante di keseimbangan itu? Keseimbangan itu istilahnya dingin gitu loh kesannya, enggak ya Bante? Masing-masing untuk dipahamin bahwa keseimbangan bisa terjadi kalau kita memahami dia menanam apa dahulunya. Itulah yang buahnya sekarang. Kalau dia menanam positif, pasti positif yang mereka dapatkan. Karena dia pernah menanam yang negatif, sekarang saatnya mereka membayar utang. Ya. Untuk menerima keadaan yang negatif seperti itu. Tapi kalau kita pun bisa menolong, mampu menolong, itu berarti kita menanam biji kebajikan. Bibit kebajikan yang bisa menyenangkan, membahagiakan berapa puluh orang itu. Ya. Kalau mampu toh. Ya. Kan lebih bagus begitu, manusia itu harus punya cinta kasih. Bagaimana bisa menyenangkan dan membahagiakan pihak yang bisa kita beri bantuan pada saat itu. Itu namanya cinta kasih, langsung dipraktekkan. Duduk cuma ngomong tok cinta kasih, tapi tidak pernah mempraktekkan. Karena banyak mereka itu cinta kasih membantu dapat duit, tapi duitnya nggak dibantukan, diambil sendiri. Waduh, itu karmanya gimana itu Bante? Lah ya itulah. Jadi sekarang begini, kalau dia satu orang, tetapi itu dananya sesungguhnya untuk 70.000 orang, berarti dia melakukan kejahatan untuk 70.000 orang menderita gara-gara dirinya. Kasus Raskin Bante, Raskin yang diselewengkan itu kan, aduh kok nggak paham sekali mereka. Ya itulah, maka dari itu karena dia punya cara pikiran yang salah. Selama mereka merasakan aku bisa mengambil, tidak ada yang tahu, dia merasa tidak salah. Ya. Tetapi Sang Buddha mengatakan, tidak ada satupun hal-hal negatif yang pernah kita lakukan itu bisa dihilangkan begitu saja. Semua akan terekam dalam batin dan pikiran. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi diri kita sendiri yang tahu. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kejahatan itu. Jadi orang yang sadar seperti ini, mereka tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang tidak sadar, yang sembrono, orang-orang sing ro tak jopo ae, tak pakai dewi lah. Itu namanya kesembronoan mereka dianggap tidak berdosa. Dosa atau tidak dosa, ternyata itu kesalahan, tetap salah. Jadi hukum karma ini bukan milik siapa-siapa. Berlaku pada semua makhluk. Tetap nanti harus menuai ya Bante? Harus tetap membayar utang. Jangan nanti pas bayar utang dia bilang ini ujian dari Tuhan gitu kan nanti. Lah ya itu padahal dari hasil karmanya sendiri. Dengan demikian kita akan menyelewengkan ilmu kebenaran itu sendiri, tetapi mengatakan dengan cara yang lain, ya toh? Jadi karena ada pintu pertobatan Bante. Kalau pintu pertobatan gimana? Kok tobat itu maksudnya gimana? Sekarang melakukan, nanti tobat, melakukan lagi, tobat lagi. Itu namanya bukan tobat.
Itu namanya coba-coba mau tobat tapi gagal terus. Nah, itulah. Gagal ya. Maksudnya itu orang yang tegas, jelas, tegas dan mantap berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Memperbaiki diri itu ada sesuatu sarana yang paling bagus karena dia memahami. Kita ini manusia ini sudah mengumpulkan karma baik dan karma buruk. Karma baik itu bagikan air, karma buruk itu bagikan garam. Kalau kita banyak garam, banyak negatifnya. Kalau kita minum, kita tidak segar, tidak enak. Wasit, Tetapi mulai sekarang marilah kita bareng-bareng bersama, jangan masukkan garam lagi. Airnya itu kita pindahkan ke galon nanti sudah penuh, pindahkan lagi ke kolam renang. Terus sedemikian rupa, sama sekali tidak pernah mengisi garam. Lama-lama satu kolam renang itu penuh dengan air, kita rasakan, oh segarnya hidup ini, oh nikmatnya air itu. Jadi dengan demikian, itulah namanya pertobatan yang jelas sesuai dengan hukum akibat, sebab akibat karma kita. Jadi dengan demikian kalau kita mengatakan, kita ngisi garam, pokoknya bisa hilang, kita dibohongin. Kalau kita percaya kita sudah tobat, sudah dihilangkan, sudah dihapus dosa kita, tanya dalam diri kita, masih ingat enggak dalam memori kita? Kalau masih ada dalam memori, masih dalam pola pikir kita masih ada dalam ingatan kita. Ingatan ini yang kita bawa. Ya. Bukan upacara formalitas, aku sudah bertobat, hilang dosaku. Bohong. Kalau masih ingat, berarti dosa masih terbawa. Itulah yang harus diingat baik-baik. Ya, terekam itu ya Bante. Tidak ada satupun yang bisa membohongin lah. Walaupun dia pandai bicara apapun, tetap salah. Jahat. Tidak ada yang mampu menghilangkan kesalahan itu. Ya, Bante, bagaimana mengatur pikiran supaya kita tetap tabah, Bante? Yaitu ketabahan itu, kita sering merenungkan. Merenungkan kita lahir karena karma kita. Didukung oleh karma kita, berbuah karena karma kita. Semuanya membawa karmanya masing-masing sebagai warisan harta karunnya. Ini akan membuat kita kokoh, mantap, kuat, karena memang bibitku sendirilah yang membuahkan kondisi yang seperti itu. Mungkin ada parita, Bante, yang bisa untuk kita baca agar terhindar dari bencana. Ada, Bante? Sesungguhnya parita ini, Brahma Wihara itu sering diucapkan, itu kan kita mengharapkan ahang sukito homi, niduku homi, awero homi, abhiya paja homi. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari malapetaka, bebas dari penyakit. Semoga semua berbahagia, semoga semua bebas dari penyakit, bebas dari kebencian. Jadi berulang-ulang seperti itu, semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri, semoga aku bisa melindungi kebahagiaanku sendiri. Jadi terus afirmasi ya, afirmasi terus menerus ya, dibangkitkan berulang-ulang tiap pagi malam, pikirannya selalu mengerti, memahami. Tetapi ketika terjadi sesuatu ya kita, oh ya inilah karmaku. Kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano. Semua berhubungan dengan karma kita. Ya. Dia telah berbuah seperti itu adanya. Bante, apakah dampak-dampak yang didapat seseorang jika seseorang terkena bencana? Tapi jangan dijawab dulu, Bante. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, kembali saya Satna Dewi tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Masih menemani Anda dan tentunya masih di dalam tema bencana, cobaan atau karma. Baik Bante, dampak-dampak apakah yang didapat seseorang jika terkena bencana nih Bante? Ini kemarin kan, satu contoh nih kayak kemarin habis tsunami nih di Aceh. Gempa lagi nih Bante. Waduh, betapa trauma-trauma yang ada itu. Aduh, saya nggak bisa bayangin ya karena luar biasa sekali itu. Bagaimana Bante? Dampak-dampak apakah yang didapat seseorang jika sering terkena bencana? Ya, otomatis trauma demi trauma itu selalu terjadi. Rasa takut dan khawatir. Berulang-ulang terjadi seperti ini. Tanpa adanya mindset yang benar, mereka akan selalu takut dan khawatir. Ya. Maka dari itu orang yang seperti ini, dia harus menata ulang cara berpikir, bagaimana dia menghadapi situasi seperti ini, apapun kejadiannya.
tidak sampai takut, tidak sampai khawatir lagi, tidak membayangkan macam-macam, siap menghadapi apapun juga. Maka dari itu inilah yang namanya harus sering merenungkan kenyataan di dalam kewajaran apa yang sudah terjadi. Jangan dibayangkan yang dulu-dulu pernah gini-gini, belum terjadi, ini sudah dibayangkan. Timbullah ketakutan dan kekhawatiran. Maka itu kita diminta hadapin kenyataan yang ada saat itu juga. Kalau sudah tidak terjadi ya sudahlah, jangan dipikirkan ulang. Jadi itulah manajemen di dalam pola pikir itu sangat penting. Bagaimana kita mengatasi situasi kejadian yang seperti itu, mampukah kita langsung tidak timbul ketakutan dan kekhawatiran. Langsung kita dengan gagah berani, aku hadapin apapun yang terjadi. Tetapi aku harus mencegah diri bagaimana menjauh dari musibah itu, menuju tempat yang lebih tinggi supaya air tidak menerjang kita kalau terjadi tsunami lagi. Hanya itu aja yang kita bisa usahakan semampu yang bisa kita lakukan. Pikiran hanya diri kita sendiri yang mengaturnya. Bagaimana menghadapi situasi itu. Inilah yang harus dikatakan di dalam menata ulang cara berpikir. Memang tidak ada satu cara yang lebih bagus daripada apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena Sang Buddha punya ajaran itu memang the best of psychology. Paling bagus dalam tata cara kejiwaan tiap-tiap individu. Ditata dengan sedemikian rupa, dia akan bisa menghadapi semuanya teguh, mantap, seimbang, damai dan bahagia. Akan menjadi milik kita bersama. Bante, biasanya setelah ada kejadian bencana itu ada yang sampai gila ya Bante. Itu sebenarnya gila ini adalah karma dari masa lampau atau bagaimana Bante? Dia gila itu karena lemahnya kesadaran dia. Karena lemahnya berkali-kali dilemahkan oleh situasi seperti itu, menyebabkan dia tidak mampu mengendalikan pikiran. Pikiran ini tidak mampu dikendalikan karena yang dahulu mereka juga pola pikirnya seperti itu. Lemah dan lemah. Maka itu Sang Buddha mengajar kita, jadilah orang yang kuat, kokoh, teguh, mantap, tak tergoncangkan dalam gelombang pikiran apapun juga. Sehingga konsentrasi, pengendalian dengan baik, usahakan selalu tenang. Itulah menyebabkan mereka tidak akan menjadi gila, mampu menghadapi apapun juga. Jadi perlu latihan. Jadi kalau mereka bisa gila, berarti orang ini memang sudah lemah dari dahulu, sampai sekarang juga lemah dan tidak pernah dilatih. Ketabahannya, kekokohan, kemantapan pikirannya sangat mudah tergoncangkan. Ketika terjadi musibah-musibah seperti ini berkali-kali, hanya tidak mampu mengendalikan, jadilah seperti itu. Mungkin nggak dilatih meditasi kalau sudah gila, Bante? Kalau sudah gila ini sesungguhnya harus dilihat lagi ya. Dia gilanya sampai dalam taraf yang keberapa ya toh? Kalau dia tarafnya masih bisa diatasin, semuanya bisa diperbaiki. Tetapi kalau dia sudah tidak, istilahnya beratnya sudah tingkatan yang keempat, stadium 4, berat sekali, ya satu-satunya jalan sambil dibantu dengan doa, sambil dibantu dengan obat penenang, dibantu dengan kasih sugesti, dibantu dengan mereka meditasi, latihan, pasti akan mendapatkan kemajuan, tetapi ya tidak 100%. Kan lumayan, tapi ada kemajuan lah, pasti bisa. Ya, Bante, apakah jika seseorang berbuat kejahatan juga bisa disebut bencana, Bante? Ya otomatis kalau kita lihat sekarang ini, bencana itu kan banyak musibah yang terjadi. Mereka bawa bom, diledakkan bomnya, itu bencana untuk lingkungan mereka yang di sana itu. Ya, betul sekali. Kalau mereka menggunakan ilmu yang mereka ketahui bagaimana untuk menggetarkan, membuat tsunami, membuat gelombang tinggi, membuat panas dan sebagainya, itu kan juga termasuk bencana. Kalau kita melatih pikiran ini menggunakan energi panas, panas ini bisa kita gunakan untuk membakar sesuatu bisa. Membakar orang juga bisa. Menggerakkan apapun juga bisa dengan kekuatan pikiran kita. Jadi ini kejahatan itu bisa dilakukan baik secara alami dengan bom, baik secara kekuatan pikiran
dengan pikiran-pikiran yang terlatih tetapi salah arah. Maka itu Sang Buddha menekankan siapapun yang melatih pikiran, dia harus ada fondasi moralitas ini kuat. Ya. Kalau dia tidak diajarin moralitas, hancur dah. Merusak ya. Lingkungannya akan rusak, orang lain rusak, bertindak sesuka hatinya. Seolah-olah dia hebat, tidak ada yang tahu, tidak salah. Tapi dia melakukan kejahatan berulang-ulang. Melakukan kejahatan dengan fokus ya itu Bante. Ya, pasti itulah. terjadi ya Bante ya. Bisa. Tanpa moralitas ya terjadi kekacauan. Maka itu kalau agama tanpa moralitas, agama itu harus dibuang ke sampah. Kan semua agama menekankan moralitas kok. Benar. Maka itu kalau mereka ada menekankan agama tidak perlu moralitas, tidak perlu sila itu, agama yang orang ngomong seperti itu harus buang. Itu membahayakan agama itu sendiri. Ya, sesat itu Bante. Oh, sangat lagi sesat. Tren ini ya agama sesat ini. Agama sesat. Nah, bagaimana suatu bencana diklasifikasikan menjadi bencana ringan dan berat, Bante? Bencana ringan dan berat. Sesungguhnya dikatakan tergantung penilaian kita juga. Walaupun istilah bencana yang di luar itu terjadinya begitu hebat, begitu berat, tetapi kalau penilaian batin kita, apapun yang di luar diri kita ini, kita tidak anggap mereka itu sangat-sangat terlalu berharga. Otomatis kita anggap ringan, enteng, dan tidak ada yang berat. Karena kita lebih menghargai keadaan batin dan pikiran kita. Tetapi kalau kita ini seorang yang materialistis, harta itu sangat penting, keluarga sangat penting, semuanya penting. Kita anggap batin itu tidak ada gunanya, ini kecil nilainya. Itulah mereka, karena penilaian yang salah, membuat mereka menderita yang luar biasa. Maka itu kalau dia pandai, dibalik aja. Yang di luar diri kita itu nilainya kecil. Tetapi ada satu yang berharga, keadaan batin dan pikiran kita. Ini sangat berharga, kita jaga dengan baik-baik. Apapun yang terjadi di luar, kita semua kecil. Kalau cara memandang demikian ini, apapun kejadian yang terjadi, semuanya kita nilai kecil semuanya. Tidak ada sesuatu yang berat. Karena di zaman Sang Buddha juga begitu. Ketika mereka orang yang kaya raya yang sering sumbang sama Sang Buddha, para biku sangha waktu itu, gudang kain sutranya itu yang semua hartanya ada di sana, 3 gudang itu terbakar hangus habis, kan hartanya berarti habis. Tapi saat itu dia tetap aja kokoh, kuat, tidak tergentarkan, tidak tergoyahkan, tetap melayani Sang Buddha, para biku sangha. Tidak mulai, aku sudah berbuat baik kok, masih terbakar ini, masih hancur lagi. Dia tetap aja menjalankan itu. Jadi ketika dia tanya, ya segala sesuatu itu tidak kekal adanya. Lalu beliaunya yang mengalami musibah itu, Bante, masalah yang begini kecil sekali. Walaupun saya terkena musibah begitu besar aja, saya tidak tergoncang. Inilah berarti batinnya dia sudah kokoh, kuat, mengerti bahwa itu adalah saat untuk membayar utang karmanya. Dia siap membayar, batinnya tidak tergoncangkan, tidak nyalakan siapa-siapa. Jadi tidak ada sesuatu kejadian yang memang tidak karena suatu sebab ya Bante ya. Itu akibat dari suatu sebab. Itu harus dipahami. Maka dari itu, manusia yang memahami hukum sebab dan akibat, dia tidak akan menyalahkan siapapun juga. Ya. Bahkan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Tetapi kita bisa menerima kenyataan, sudah terjadi, mau diapain lagi? Terimalah apa adanya, jagalah batin yang lebih berharga ini. Karena Sang Buddha katakan, batin kita itu bagian berlian yang sangat berharga. Jangan gara-gara harta yang 10 miliar membuat kita dikotorin oleh 10 miliar itu. Ya. Apalagi kalau memang kita tidak pernah punya miliar, tidak pernah susah. Lebih enak itu aja. Lebih sederhana saja ya Bante. Begitulah. Jadi memang kita harus menjaga batin kita ya Bante. Jadi sepertinya kalau kita melihat sebuah masalah atau problema dalam hidup kita atau bencana ini tadi, kita hanya seperti sedang nonton aja gitu ya Bante ya. Wah, lebih baik begitulah, kita ini bagikan sedang adanya sandiwara yang kita tonton, kita hanya tahu dan tahu saja. Ya. Dengan demikian kita tidak ikut nyemplung sebagai aktor atau aktrisnya. Otomatis kita tidak ikut sedih, tidak ikut terlalu senang, tidak ikut terlalu berhura-hura, tetapi tahu dan tahu saja
Ini menjaga keseimbangan batin. Cara inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi problem apapun juga. Ya, ya, Bante, apakah jika kita tabah dalam menghadapi bencana merupakan salah satu karma baik yang kita lakukan? Otomatis, siapapun juga yang bisa menerima musibah apapun juga, batinnya tak tergoncangkan, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Maka itu yang sekarang yang menjadi yang penting, kita harus menjaga pikiran kita. Bagaimana pikiran ini bisa tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Karena sumber utama memang dari mindset kita, pikiran kita. Pikiran yang terlatih dengan baik, dia akan menjaga sesuatu yang berharga ini bagikan berlian yang sangat-sangat bernilai itu. Ya. Jadi manakah yang seharusnya dilakukan? Kita harus menghindari atau menghadapi bencana. Tapi jangan dijawab dulu, Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya masih di acara Manage Your Mind. Baik, Bante, tadi kita terpotong dengan pertanyaan, manakah yang seharusnya dilakukan? Kita harus menghindari atau menghadapi bencana. Menghindarinya gimana gitu ya? Ya. Kalau kita ditanya begitu, otomatis manusia lebih condong, lebih baik menjauh dari bencana daripada menghadapi. Siapa yang mau menghadapi? Tetapi kalau kita memang sudah terjun ke dalam masyarakat, inilah yang dikatakan di dalam masyarakat kita ini, ternyata kita ini secara umum terkena bencana. Bencana yang lebih dahsyat lagi. Melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui mulut kita. Gejolak, gempa yang terjadi dalam pikiran ini lebih dahsyat. Ya. Selama kita hidup bermasyarakat, banyak serangan-serangan yang melalui mata, telinga, hidung, mulut, dan pikiran ini, itu akan menjadi bencana yang terdahsyat. Melebihin tsunami itu sendiri. Ya. Ini bisa menimbulkan jengkel, benci, curiga, berprasangka buruk. Nah, ini cemas, kacau, kesal, takut, cemas itu muncul saat itu juga. Inilah gempa yang tidak pernah disadarin oleh manusia. Betul. Maka itu kalau kita sudah mengalami seperti ini, bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Maka itu Sang Buddha sudah mengatakan, marilah kita mulai sekarang bersama-sama untuk belajar, mengenal masing-masing kehidupan kita, untuk bagaimana mengatasi sesuatu yang kita lihat, apa yang muncul dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengatasi supaya pikiran ini tidak sampai terhanyut, terbawa oleh apa yang pernah kita lihat itu. Demikian juga apapun yang kita dengar, kita dicaci, maki, difitnah, bagaimana kita bisa mengatasi pikiran kita. Ya. Nah, taktik, cara yang kita renungkan, kita analisa berkali-kali, akhirnya kita akan menemukan bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi deraan serangan dari mereka supaya batin dan pikiran kita ini tak tergoncangkan masa itu. Ini adalah sesuatu pelajaran dalam menghadapi situasi demi situasi yang telah kita alamin bersama, itu menjadi guru kita yang terbaik. Ya, betul. Untuk kita bisa hadapin, untuk kita mengevaluasi bagaimana cara berpikir yang terbaik supaya kita bisa menghadapi situasi seperti apapun juga. Ya. Nah, ini bukan teori, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi situasi apapun juga, sehingga batin tetap seimbang, tenang, tabah, tidak tergoncangkan. Itu kalau bisa dicapai, latihan mereka berhasil. Ya, jadi bencana atau musibah menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kualitas dari batin kita ya, Bante, berarti itu ya. Ya, itulah yang namanya ketika batin kita sudah meninggi, ya, tidak terkena oleh angin, tidak terkena air lagi, dia sudah seimbang, hanya tahu saja, tidak tergoncangkan oleh angin dan api lagi. Itulah yang quality batin kita sudah di tingkat yang tertinggi. Tetapi kalau kita masih terombang-ambing oleh air, jengkel, mangkel, takut, benci, bingung, stres, berarti kita sama-sama masih rendahnya. Jadi jangan jelekkan siapapun juga, nilai ke dalam diri kita. Kita termasuk yang tinggi atau yang rendah. Kalau batin kita masih terombang-ambing oleh apapun juga, berarti kita sama. Kondisinya sama. Jadi kita belum mencapai yang tinggi.
Bagaimana kita terhindar dari ombak apapun juga. Kita juga terhindar dari api apapun yang membakar. Kita juga terhindar dari tornado, angin apapun juga, karena kita sudah di atas dari segala-galanya itu. Jadi otomatis kalau batin kita sudah di atas segala-galanya, baru quality batin kita itu luar biasa. Kalau kita masih mengikuti semuanya, kita semuanya sama keadaannya, sama-sama menderitanya. Tidak pernah ada satupun yang mampu menghadapi musibah, masalah apapun juga, karena kita masih terhanyut mengikuti gelombang dunia ini. Ya, kualitas ketabahan itu apa sama dengan kita juga mencapai kebahagiaan sih Bante? Bahagia itu apa sih sebenarnya? Di mana itu posisinya? Ya itulah, kebahagiaan itu ketika batin kita itu sudah tidak dikotorin oleh apapun juga. Batin kita jernih, bersih, cemerlang, sangat-sangat bersinar, berlian yang telah kita dapatkan. Tetapi kalau kualitas batin kita itu, ketabahan kita itu kacau balau, terus dikotorin terus, tetapi kita tetap tahan. Jadi kita bertahan dahulu untuk menghadapi penderitaan demi penderitaan itu, menerima apa adanya, itulah ketabahan dan ketahanan kita tetap menghadapi semuanya. Tetapi kalau bisa ya diangkatlah, jangan sampai mengikuti gelombang yang membuat kita menderita itu. Sepertinya sangat sempurna ya Bante, tetapi apakah di dalam bumi ini, di kehidupan yang terkena hukum perubahan ini, apa kita bisa benar-benar semurni itu sih Bante sebenarnya? Apakah kita juga kadang-kadang meleset ya? Kadang-kadang orang udah damai, tenang, golek masalah. Ya, iya kan Bante? Begini ya, kita ini harus memahami semua itu memang harus latihan setahap demi setahap. Tidak ada ujuk-ujuk langsung dapat. Ya. Jadi manusia ini yang latihan setahap demi setahap. Kalau Sang Buddha ini dalam waktu 6 tahun melatih diri 24 jam penuh latihan terus selama 6 tahun. Baru dia menemukan yang titik tampak tergoncangkan. Selalu di atas dari semuanya, sadar dari semuanya, tidak terkena angin, api maupun gelombang air, karena dia sudah paling atas. Gelombangnya mencapai yang tertinggi, otomatis dia akan mencapai itu. Kalau kita sekarang baru cuma notok 10 menit, meditasi 10 menit, 15 menit, mau seperti Sang Buddha, ya toh. Ya diikutin toh. Kalau dia 6 tahun itu dijalankan selama 24 jam. Setidak-tidaknya kita 8 jam lah. Per hari 8 jam latihan. Ya nanti 20 tahun kemudian baru kita memahami, mengerti keadaan pikiran seperti itu gimana. Ya. Baru cocok toh. Kalau kita hanya ingin tidak mau latihan cuma 8 menit, 10 menit, aku meditasi loh cuma 10 menit. Ya kapan dapatnya? Aduh ya. Tapi yang penting sampai di mana banyaknya latihan kita. Kalau makin banyak latihan, otomatis quality batin kita yang kita harapkan itu bisa seperti apa yang diharapkan oleh Sang Buddha. Ya. Baik, Bante, rupanya waktunya juga sudah sangat terbatas. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan untuk pembicaraan pada malam hari ini tentang bencana, cobaan, atau karma ini, Bante. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, memang bencana demi bencana telah kita ketahui dengan jelas dan terang melalui media-media. Sesungguhnya bencana itu terjadi sangat jauh di tempat diri kita, tetapi kita sudah ketakutan melihat berita-berita yang kita masukkan melalui TV, radio maupun koran, menyebabkan pikiran kita juga takut dan khawatir. Inilah yang namanya gempa yang lebih dahsyat terjadi dalam diri kita. Maka mulai sekarang apapun yang Anda lihat, Anda sadar itu terjadi di luar, bukan terjadi dalam pikiranku. Jangan dimasukkan dalam pikiran kita. Jaga pikiran dengan sebaik-baiknya. Hindarin semua bencana-bencana yang membuat kita takut masuk dalam pikiran kita. Itu akan membuat musibah yang paling berbahaya untuk diri kita masing-masing. Mulai sekarang kita sadar, siapapun juga yang bisa menghadapi apapun juga melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita dilatih dengan sebaik-baiknya. Apapun yang masuk melalui 6 indera ini
jangan menggoncangkan batin dan pikiran kita. Tetapi kalau dia masuk, kita tahu, lepas lagi. Masuk, tahu, lepas lagi. Supaya batin kita tidak dikoncangkan oleh sensasi apapun juga. Lama-kelamaan, kita akan memiliki batin yang kokoh, kuat, tak tergoncangkan oleh kondisi duniawi apapun juga. Disinilah kualiti batin Anda telah Anda tata ulang dengan sebaik-baiknya. Tinggi batin Anda akan meningkat, meningkat dan meningkat. Karena itulah Anda yang percaya akan karma, tergantung aktivitas, cara Anda menggunakan pikiran dalam mengembangkan batin, mengembangkan pikiran Anda dengan sebaik-baiknya. Lama-kelamaan Anda akan mencapai yang tertinggi, sadar di dalam semua fenomena kehidupan apapun juga. Biarkanlah yang di luar berproses apa adanya, tetapi batin Anda tidak tergoncangkan oleh sensasi apapun juga. Disinilah quality demi quality yang akan Anda capai. Hening, damai, jernih, cemerlang akan menjadi milik kita bersama. Semoga hal yang demikian ini bisa kita praktekkan bersama. Damai dan bahagia menjadi milik kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih banyak Bante atas penerangannya pada malam hari ini. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, bagaimana Anda belajar? Saya juga belajar pada malam hari ini tentang bagaimana pikiran kita sebenarnya bisa menjadi sebuah bencana atau goncangan-goncangan di dalam hidup ini. Jadi mungkin kita berbagi nasihat saja, jangan malas untuk berlatih meditasi juga, mengadakan perenungan juga, sehingga akan didapatkan suatu pemikiran yang benar yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Baik pemirsa Dharma TV, sayang sekali waktu sudah berakhir. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Jangan lupa kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.